Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita berjumpa lagi wahai ikhwan dalam membaca kitab Makanatut Tarim Indal Arifin. Kita meneruskan pelajaran kita. Kita membahas perkataan-perkataan para ulama yang dinukil oleh Habib Ali bin Syahab. Qala Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad mengatakan apa? Tarim tanfi khabatha kama tanfin nar khubthal hadid. Subhanallah. Ya, ini beliau mengambil hadis. Ini perkataan yang disebutkan sama Habib Umar bin Hasan Al-Haddad itu adalah hadis. Apa aslinya? Al-Madinah tanfi khabatha kama tanfil nar khubthal hadid. Jadi makna hadis itu, jadi Rasulullah SAW mempermisalkan, mengambil misal kepada fadilahnya ya kota Madinah dengan seperti kita kalau mempunyai besi kita tayengan, ngertos tayengan, gitu, tahu tayengan ya. Tayengan itu ada kuning-kuningnya itu ya, karena kena air dan lain sebagainya. Tayengan itu ada kuning-kuningnya itu. Ya, kalau kita panaskan ya, kita bakar ya besi tersebut dengan api, lama kelamaan api tayangan tersebut bakal hilang, bakal rontok, jadi besi murni lagi, bagus lagi. Begitu juga kota Madinah ya. Siapa yang maksiat, orang tidak baik ya, melakukan kabair, dosa-dosa yang besar, qulil adab di kota Madinah, maka lama tidak kelamaan Allah Subhanahu wa taala bakal mengusir orang tersebut dan menjauhkan orang tersebut dari kota Madinah, karena dia telah menodai kota Madinah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, begitu juga kota Tarim. Ya. Kota Tarim seperti kota Madinah. Siapa yang qalil adab di sana, kurang ajar, ya, ngelama, ya, tidak ikut tata tertibnya, aturannya orang Tarim, lama tidak kelamaan dia bakal keluar diusir sama para aulia dari kota Tarim. Kalaupun dia tetap tinggal di kota Tarim, akan tetapi dijauhkan dia dari barokah, rahasia, ilmu-ilmu, madad, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Tarim. Walaupun dia termasuk aku sering maksiat di kota Tarim, ya, melakukan sesuatu yang senonoh, yang tidak pantas dilaksanakan di kota yang mulia seperti kota Tarim. Nanti bakal naudzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita ya, dia bakal kena bala naudzubillah min dzalik, sakit ataupun kefakiran ataupun bala musibah dan lain sebagainya, karena dia telah menodai kota yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kota Tarim disamakan sama Habib Umar bin Hasan Al-Haddad seperti kota Madinah ya. Madinah, Rasulullah SAW orang paling mulia di dunia ini disemayamkan di kota Madinah. Para keturunannya Rasulullah SAW, Faqih Muqaddam, Habib Rahman As-Suqaf, Abdullah Al-Idrus, Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, Habib Umar Muhdar, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, semua ini keturunannya Rasulullah SAW, para aulia besar, disemayamkan di mana? Di kota Tarim. Kemuliaan kota Tarim seperti kemuliaan kota Madinah, karena tidaklah Madinah itu mulia karena Rasulullah SAW, begitu juga Tarim, tidaklah kota Tarim mulia kecuali dengan keturunannya Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Jadi perlu hati-hati, terutama kepada orang yang tinggal di Tarim itu perlu hati-hati, jangan kita menodai ataupun mereka menodai kota Tarim. Ya, seperti orang yang menodai kota Tarim seperti tayangan tadi, ya, masukkan dikasih api hilang tayangannya. Begitu juga orang yang menodai kota Tarim. Qala Habib, qala Sayyidina Al-Adni. Ya, kalau kita mendapati di kitab Salafun Al-Alawiyin, kalau kita mendapati Sayyidina Al-Adni, siapa maksudnya? Maksudnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kenapa dijuluki Al-Adni? Karena rumah beliau, tempat tinggal beliau di kota Aden, Siapa abah beliau? Abah beliau adalah Habib Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Yang pertama Habib Alawiyin yang dijuluki Al-Aidrus, Habib Abdullah Al-Aidrus. Abahnya disemayamkan di kota Tarim, mempunyai kubah khusus. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, anaknya beliau Bakar Al-Adni mengatakan, Tarim ujinat bi aqdamis sholihin. Kota Tarim itu tidaklah ada satu tepak dari bumi Tarim kecuali sudah diinjak dengan kaki-kakinya para aulia wa sholihin. Sangat sungguh kaki yang mulia
yang telah meletakkan kaki orang tersebut kepada letakkan kakinya orang tempat yang sudah diinjak oleh para aulia wa sholihin. Kaki kita yang punya dosa, ya, kaki seseorang yang banyak sekali dosa diinjakkan kepada tempat atau yang sudah diinjak oleh orang sholihin. Nah, di kota Tarim tidaklah ada satu tepak ya dari jalan-jalannya kota Tarim kecuali sudah diinjak para aulia wa sholihin. Sangat mulia, ya, sangat mulia. Tarim ujinat bi aqdami sholihin, sampai dikatakan oleh salah satu habaib ketika memuji Masjidil Qaum. Masjidil Qaum itu Masjid Ba'alawi, ya, Masjid Ba'alawi, sedekat dengan Masjid Sekaf, ya. Beliau mengatakan tidaklah ada. Ketika beliau memuji dengan perkataan, ketika kita memasuki Masjid Ba'alawi, rasakan rasa bersalah. Kenapa? Karena setiap tepak ataupun ubin yang kau jalani di Masjid Ba'alawi kecuali jidat dahinya para aulia wa sholihin telah sujud di masjid tersebut. Kita jalan di Masjid Ba'alawi, ya, tidak Masjid Ba'alawi saja, Masjid Sekaf, Masjid Idrus, tidaklah ada tempat yang kita jalani, ya, kita taruh, ya, kita letakkan kaki kita di masjid tersebut kecuali pernah tempat tersebut sudah pernah disujudi ketika para aulia wa sholihin sholat di Masjid Ba'alawi. Nah, mau tidak mau kita jalan di Masjid Ba'alawi dan lain sebagainya, Masjid Tarim. Mau tidak mau kita meletakkan kaki kita kepada tempat yang sudah disujudi, maka rasakanlah bahwa kau itu orang yang kurang ajar di hatimu, orang yang bersalah karena telah menginjak-injak tempat yang sudah disujudi para aulia wa sholihin. Makanya dari yang sudah kita lihat dari guru-guru kita di kota Tarim, banyak dari mereka ketika masuk masjid di kota Tarim, dan ini kelakuan ini juga bukan di hanya Tarim saja, ya, bukan di masjid-masjid juga, mereka tidak menginjakkan kakinya kepada tempat sujud. Faham maksud saya, ya? Jadi kan kita sholat di masjid, tempat sujud di depan sini. Ketika kau ketika mau masuk masjid, pasti kau jalan melewati tempat sujud. Ketika orang sujud, jangan kau injak. Jadi kalau mau masuk, misal kalau mau masuk Masjid Diponegoro ini, ya, dari sini kau jalan di yang warnanya merah ini, jangan yang di sini, ya, jangan kau loncati. Kalau mau jalan mau ke belakang, matalan tempat sujud di sini, kakimu lompatkan, jangan diinjak tempat sujud. Ini para ustadz, para habaib, para aulia yang telah memasuki Masjid Diponegoro ini sangat banyak, ya. Sungguh mulia tempat yang di tempat sujud ini. Janganlah kita menginjak masjid kita, kaki kita walaupun suci, ya, pernah masuk jeding, masuk kamar mandi, masuk tempat yang, ya, mungkin najis dan lain sebagainya. Janganlah kita menginjakkan kaki kita kepada tempat sujud. Guru-guru kita yang sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tidaklah mereka menginjakkan kaki mereka ke tempat sujud yang di masjid-masjid. Bukan Masjid Ba'alawi saja, kebanyakan masjid di kota Tarim. Begitu juga kita, kalau kita mau masuk masjid, janganlah kita mengikuti akhlaknya orang Tarim, ya, seperti yang dilaksanakan oleh mereka di Masjid Ba'alawi. Tamam. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini yang mengatakan Tarim ujinat bi aqdami sholihin, itu ketika, ya, sama abahnya ketika beliau masih kecil disuruh pergi hijrah ke kota Aden. Aden itu jauh, 24 jam dari kota Tarim, tapi termasuk Hadramut, ya, di kota Aden. Ketika beliau wali besar, ketika beliau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya bukan di kota Tarim, baka menangis. Lama araf anna mautahu laisa fi ardi Tarim, baka, ya Allah, sedih. Beliau di Aden nangis. Sedih kenapa wahai ente, wahai Habib? Aku sedih karena aku mengetahui bahwasannya makamku, peninggalanku bukan di kota Tarim. Beliau dikubur di kota Aden, ada kubahnya, ada hadrohnya, ada pondok yang dinisbatkan kepada beliau yang dibangun oleh Abu Bakar Adni yang masih hidup ini, Abu Bakar Adni al-Masyhur, ya. Nah, beliau membangun ribat di sebelahnya kubahnya Abu Bakar Adni. Ketika beliau mengetahui wafatnya bukan di Tarim, sedih sampai beliau menangis karena tidak dikumpulkan bersama tidak dikuburkan bersama para ajdad wa aulia wa ahlu Tarim. Masya Allah. Kemudian qala Sayyidi Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali itu termasuk termasuk wali besar. Beliau dijuluki Ainul Mukasyifin, ya, ketuanya orang-orang yang kasyaf.
begitu kasyafnya beliau sampai dijuluki Ainul Mukasyifin. Ya, beliau termasuk kakek moyangnya habaib yang mempunyai bangsa bin Syahab. Ya, bin Syahab itu anak fakhat, kalau dalam bahasa nasabnya itu ada fakhat, ada batan. Jadi anak keturunan beliau itu banyak. Ada yang Sakron, ada yang bin Zahir, ada yang bin Harun dan lain sebagainya. Jadi bin Syahab anak-anaknya banyak. Bin Segaf, bin Abdurrahman As-Segaf mempunyai anak Al-Idrus, bin Abu Bakar bin Salim, Sakran dan lain sebagainya. Nah, Abdurrahman bin Ali ini termasuk bin Syahab, ya, bin Syahab. Abdurrahman bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdullah Al-Idrus bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Kuburannya di Tarim, besar, Masya Allah, di luar Sagifah. Abdurrahman bin Ali ini, ya, mempunyai diwan orang istimewa. Abdurrahman bin Ali ini mengatakan beliau termasuk wali yang menjunjung tinggi kota Tarim dan menganjurkan orang-orang dalam ceramahnya beliau, dalam ada karangan beliau, kalamnya beliau itu terus memuji Tarim, menganjurkan orang-orang itu akhlak di kota Tarim, ya. Kullu man ada Tarim yandam. Beliau mengatakan dalam qasidahnya, setiap orang yang mengajak perang ataupun memusuhi ataupun tidak melaksanakan tata kerama, sopan santun, akhlak, adab di kota Tarim yandam, dia bakal nyesel. Nadman itu adalah nyesel. Nadam, siapa yang musuhi adab-adab Tarim dia bakal menyesal. Menyesal dengan apa? Tidak mendapatkan barokah Tarim, jauh dari Allah, jauh dari barokahnya ahlu Tarim dan lain sebagainya. Wa min jami'il khair yu'dam, dan dia bakal tidak menghasilkan banyak dari kebaikan-kebaikan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akhlak di kota Tarim, ya, mengikuti ajarannya orang Tarim, ya, menghormati kota Tarim, ya, menghormati ahlu Tarim, penduduk Tarim. Jadi sangat bahaya ini, yang ngomong bukan sembarang orang ini. Jadi sangat mulia kota Tarim ini. Wah, kata la kullu man ada Tarim yandam wa min jami'il khair yu'dam. Wallahu a'lam. Abi Abdurrahman Al-Masyhur, ya, Sahibul Bughiyah. Beliau mertuanya Habib Salim bin Hafid. Ya, Habib Umar yang antum mungkin tahu, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Salim bin Hafid, ya, dilahirkan di Bondowoso, kota Indonesia. Dari kecil dibawa ke kota Tarim, di Misto, dekat kota Tarim. Beliau nikah dengan anaknya Habib Abdurrahman Masyhur. Ya, ini Sahibul Bughiyah, termasuk mufti di kota Tarim. Ya, kira-kira mungkin meninggal 100 tahun yang lalu kira-kira. Naam. Beliau mengatakan adamun fid dunya wal akhirah, mensyarahi maknanya Habib Abdurrahman bin Ali, wa min jami'il khair yu'dam, dari semua kebaikan, ya, barokah, sir, ilm, ya, madadnya orang Tarim dia bakal tidak mendapatkan. Apakah di dunia saja? Tidak, kata Habib Abdurrahman Masyhur, di dunia dan di akhirat. Bahaya sekali. Makanya kalau kita mau berangkat ke kota Tarim, kalau kita nggak niat, ya, dalam mencari ilmu, memperbaik diri dan lain sebagainya, ahsan gak berangkat, ahsan tidak pergi kota Tarim, karena ancamannya sangat besar, ya, tahdidnya itu sangat besar, ya. Naudzubillah min dalik. Apakah di dunia saja, wahai Habib Abdurrahman bin Ali, yang orang yang kurang ajar di kota Tarim tidak mendapati kebaikan? Tidak, di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dalik. Allah yarzuqnal adab narqa bihi ala rutab. Kemudian qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ini salah satu wali besar di kota Huraidah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, teman sahabat karibnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau alim kabir, wali, dan beliau buta, ya, diambil mata kepalanya sama Allah Subhanahu wa taala, buta, akan tapi mata batinnya sangat kasyaf sekali. Beliau ini sangat alim. Kalau ada beliau ngajar, ya, beliau ngajar tulab masalah fikih. Kalau ada permasalahan yang mereka tidak mengetahui, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini buta, ya, buta zahir. Dia melihat dalam bicara, hatinya melihat. Beliau menyuruh ente buka fulan, ente buka kitab fulan, kitab sekian, halaman sekian, di paragraf atas itu jawabannya yang ente orang bingung. Yang kamu orang bingung mencari masalah-masalahnya di kitab ini, halaman sekian, paragrafnya atas,
Itu inti ada jawabannya. Rebu kaget. Waduh, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Cari mereka. Subhanallah, jawabannya persis sama apa yang disebutkan sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wali besar. Beliau mengatakan apa? Yang bagi liman bayaskun tarim salah satu asya. Dihafalkan ya. Kita niatkan ketika kita membaca kitab ini, semoga Allah SWT mengasihi pemberian kepada kita ziarah ke kota Tarim, belajar di kota Tarim, ya, dicabut ruh kita di kota Tarim insyaallah. Dianjurkan kepada orang yang mau tinggal berpenduduk, ya, tinggal di kota Tarim, itu tiga perkara apa ya Habib? Yang pertama al-iktisadu fil ma'isyah. Al-iktisad fil ma'isyah artinya itu ngirit, ya, ndak boros. Dan makna kalau dalam bahasa Arabnya itu ndak boros, ngirit, hemat, ya. Kalau dalam bahasa tasawufnya al-iktisad fil ma'isyah itu ndak memperbanyak harta benda. Jadi yang ndak butuh itu ndak beli, ataupun sesuatu yang sesuatu yang melalaikan kita dari dunia, dari akhirat, melalaikan kita dari akhirat, seperti madhahirud dunia, gambaran-gambaran dunia seperti perhiasan rumah, ataupun beli sesuatu barang-barang yang berlebihan yang tidak kita butuhkan sama sekali. Ya, ndak tomak lah bahasa kasarnya, ndak tamak, ndak rakus dalam uang kita, dalam sesuatu yang kita miliki. Janganlah kau rakus-rakus berhambur-hamburan uang dalam membeli sesuatu yang di dunia ini ketika kita tinggal di al-iktisadu fil ma'isyah. Ya, sedang-sedang saja. Al-iktisadu yu'khadu minal gasad dalam bahasa Arabnya itu. Al-gasad itu la ifrata wala tafrid. Ndak berlebihan, ndak gak pelit pisan rek. Ya jangan pelit juga. Ya gak borok ndak berhambur-hamburan juga ndak pelit. Ya, jangan kita bakhil, jangan juga syahih. Kalau syahih itu kalau dalam bahasa Arabnya bakhil tapi kepada kita sendiri. Kalau kita bakhil kepada orang lain, yes, bisa dikatakan sifat yang jelek. Akan tapi ya maklum, kita cinta dunia, kita butuh, kita tidak kasihkan orang lain. Tapi kalau pelit kikirnya kepada diri sendiri, waduh, seru mondok di panti asuhan di Ponegoro aja. Jika kenemenan ya, jika kenemenan, mosok kok ambek awake dhewe kak, ndak kepingin ngasih. Itu adalah pelit sekali. Itu tafrid sangat kurang sekali. Ya, mau makan nggak mau beli beras, ya, mati kelaparan ente. Beli beras, ya nggak apa-apa. Tapi jangan butuhnya cuma 1 kilo, beli 10 kilo. Jangan. Kalau sudah habis beli lagi. Seperti itu ya. Jadi ndak la ifrad, ndak berlebihan, juga ndak pelit sekali. Al-iktisad, tengah, ya. Wa ja'alnakum ummatan wasata, di Quran itu disebutkan, dan aku Allah SWT menjadikanmu wahai umat Nabi Muhammad umat yang di tengah. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama iktisad fil ma'isyah, saya singkat. Iktisad fil ma'isyah. Yang kedua al-adab, akhlak, tata krama. Ya, akhlaknya Nabi SAW. Yang ketiga at-tawadhu', sifat rendah diri, merasakan bahwasannya aku ini orang yang paling jahat, orang paling buruk, orang paling tercela ketimbang teman-temanku dan orang lain. Ya, semua orang selainku baik semua. Semua orang selainku wali semua, alim semua, orang istimewa, orang terpuji. Hanya aku di dunia ini orang yang tercela. Itu namanya tawadhu. Ya, orang yang rendah diri. Ini contoh 3 ya. Al-iktisad fil ma'isyah, hemat, dan enggak tamak, dan adab, dan tawadhu, katanya Ahmad bin Hasan Al-Attas. Insyaallah. Allahumma kama an'amta alaina fazid, wa kama zidta fabarik, wa kama barakta fa'adim, wa kama adamta fala tasrif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna la tuhrimna barakah tarim wa la ahli tarim ala hadiniya wa kulli niyamin salihah diafatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.